Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu dan insya Allah kita akan belajar, dan saat ini kita belum mampu belajar secara tatap muka, akan tapi insya Allah dengan media ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambah ilmu kita, menambah juga amal kita. Sebelum berlanjut, mungkin saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ahmad Sabari, dan insya Allah saya bersama antum sekalian akan belajar tentang kaidah ilmu nahwu di dalam bahasa Arab. Kitab yang akan menjadi panduan kita adalah Al-Ajurrumiyah. Kitab ini mungkin juga pernah kita dengar, atau ada di antara kalian juga yang mungkin saja pernah mempelajari kitab ini. Baik, kita mulai dari penulis kitab. Siapa yang menulis kitab Al-Ajurrumiyah? Atau orang kita sering mengatakan Jurmiyah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ajurrum, sehingga kitab muqaddimah ini terkenal dengan judul Al-Ajurrumiyah. Orang kita menyingkat dengan kata-kata Jurmiyah. Kalau misalnya ditanya belajar apa di pesantren, belajar Jurmiyah. Nah, itu sebenarnya singkatan. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi bahasa Arabnya ya kurang tepat juga, bukan langsung Jurmiyah saja, kan, tapi Al-Ajurrumiyah begitu. Beliau lahir tahun 672 Hijriah dan wafat tahun 723 Hijriah. Masya Allah, berarti sudah sangat lama sekali ya. Dan kitab ini terkenal di seluruh penjuru dunia bagi setiap orang yang ingin belajar kitab nahwu ya, mulai dari kitab Al-Ajurrumiyah ini. Beliau lahir dan meninggal di kota Fes, yaitu kota terbesar kedua setelah Casablanca di Maroko. Nah, Maroko di mana nih Maroko? Maroko itu di Afrika ya. Kalau bahasa Arabnya adalah Maghrib ya, disebut Maghrib karena memang letaknya itu ada di sebelah barat. Banyak ulama yang terlahir dari kota atau dari Maroko ini. Ya, kemudian tentang kitab Al-Ajurrumiyah ini, apa dan bagaimana kitab Al-Ajurrumiyah ini? Fakta tentang kitab Al-Ajurrumiyah. Kitab kecil ini dijadikan oleh para ulama sebagai tangga pertama dalam mempelajari ilmu nahwu. Jadi kalau kita mau belajar ilmu nahwu, maka kita mulai dari Al-Ajurrumiyah. Kenapa dijadikan sebagai tangga pertama? Karena memang kitab ini sangat ringkas, sangat padat, ya. Akan tapi hampir mencakup seluruh kaidah-kaidah ilmu nahwu. Maka kalau kita mempelajari kitab Al-Ajurrumiyah ini dan memahaminya, insya Allah secara global kita bisa mengetahui kaidah-kaidah tersebut, memahami kaidah-kaidah tersebut. Kitab ini terkenal di seluruh penjuru dunia bagi pelajar yang mempelajari ilmu nahwu, baik di Indonesia, di seluruh pesantren di Indonesia ini hampir tidak ada satu pesantren pun yang tidak mengajarkan kitab ini. Di seluruh Indonesia sejak zaman dahulu, sampai dengan di Saudi, di Mesir, di Afrika, ya, di Suriah, atau di tempat-tempat yang lain, bahkan di Amerika. Kalau orang itu mempelajari ilmu nahwu, mulai daripada kitab Al-Ajurrumiyah
Jadi kalau ada misalnya orang Timur Tengah bertanya kepada antum sekalian, apa yang sudah antum pelajari? Kemudian antum mengatakan saya belajar kitab Al-Jurumiyah, maka insya Allah mereka faham dan mengetahui begitu. Kitab ini sangat ringkas, namun mencakup hampir seluruh pembahasan ilmu nahwu. Insya Allah nanti kita akan perhatikan, karena ilmu nahwu ini sebenarnya ilmu yang mempelajari akhir daripada kalimat itu sendiri, keadaan dari akhir kalimat itu sendiri. Kalau kita ringkaskan ya paling marfu, mansub, majrur atau mahfud, ya, kemudian majzum. Nah, ini tentang itu saja sebenarnya kitab Al-Jurumiyah ini. Atau nanti ada kitab-kitab yang lain setelah Al-Jurumiyah, misalnya ada Mutammimah Al-Jurumiyah, kemudian meningkat lagi misalnya ada Qatrun Nada Wabalus Sada, ada Mulhatul I'rab, atau kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Dan kalau kita belajar secara konsisten, insya Allah kita bisa mempelajari itu semua. Para ulama menyarankan agar kitab kecil ini dihafal. Jadi kita menghafal kitab ini, ya. Insya Allah Ta'ala kita menghafalnya. Banyak yang sudah berupa suara di YouTube, bisa antum cari, ya, beberapa suara yang mungkin pas, ya, untuk kita ikuti, ya, insya Allah. Kemudian agar mudah menghafal kandungan kitab ini, para ulama menulisnya dalam bentuk nadam atau syair. Misalnya yang terkenal adalah Al-Imriti. Ini pun banyak dihafal oleh santri-santri di kita ataupun di tempat yang lain di Indonesia, ya, di pesantren-pesantren yang ada. Para ulama juga sudah banyak menulis penjelasan atau syarah dari kitab ini, baik yang ringkas, menengah, maupun yang luas. Ilmu nahwu. Apa yang maksud dengan ilmu nahwu? Ilmu nahwu yaitu ilmu dengan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui akhir dari suatu kalimat dalam bahasa Arab ketika penyusunannya, baik yaitu i'rab, bina, dan apa saja yang mengikutinya. Ini ilmu nahwu. Insya Allah nanti kita ketahui apa yang maksud i'rab, apa yang maksud dengan bina, dan yang sejenisnya. Manfaat dari mempelajari ilmu ini adalah untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis, yang merupakan pedoman hidup muslim dan sumber hukum dari syariat Islam, dengan pemahaman yang benar. Artinya, seseorang yang tidak mempelajari ilmu nahwu, maka dia tidak mampu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Karena Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab tidak mungkin kita pelajari dan pahami dengan benar tanpa melalui ilmu nahwu. Dengan ilmu ini juga kita terjaga dari kesalahan ketika kita membaca dan mengungkapkan bahasa Arab, atau terhindar dari lahan. Istilahnya adalah lahan. Lahan ada lahan al-jali, ada lahan al-khafi. Kalau berkaitan dengan i'rab bisa masuk ke dalam lahan al-jali yang bisa merubah makna suatu ungkapan. Penyusun awal kitab ini, penyusun awal ilmu ini, ilmu nahwu, disusun pertama kali oleh Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu ketika beliau mendapatkan banyak sekali sudah penyimpangan-penyimpangan dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab, yaitu terutama adalah generasi muda yang tidak bisa lagi mengungkapkan bahasa Arab dengan fasih, dengan benar, sehingga menimbulkan kesalahan di dalam pengucapan dan juga di dalam pemahamannya. Hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada yang mempelajari berarti gugur yang lainnya. Tapi kalau dalam suatu wilayah tidak ada yang mempelajarinya, maka menjadi fardu ain bagi setiap wilayah tersebut dari kalangan kaum muslimin. Karena bagaimana mungkin mereka memahami Al-Quran dan Sunnah kalau mereka itu tidak paham ilmu nahwu, atau tidak ada yang memahami ilmu nahwu sehingga tidak bisa menggali kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Itu mungkin perkenalan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.